Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan sedikit bahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan tentang perawatan anak entok di saat musim hujan tiba. Nah, ini kebetulan anak entok yang rambon yang 10 ekor sengaja dirawat, tidak dijual ya karena kan kandang sudah mulai kosong. Maklumlah karena peternak yang sangat sederhana, jadi otomatis si indukan cuma ada beberapa ekor ya karena habis dijual, disisain cuma tinggal 3 ekor indukan lagi. Rencananya kita mau ganti materi ke jumbo, tapi untuk saat ini kita jalani yang ada aja dulu. Nah, ini anak entok rambon ini kan ada 10 ekor sengaja kita rawat. Ini dari menetas, bahkan ini bisa dikatakan anak entok darah atau anak entok yang indukan baru pertama kali menetas sengaja ditetaskan, dan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah tuh pada sehat-sehat. Untuk perawatannya ya seperti ini, pas waktu menetas tidak dimasukkan langsung ke dalam kandang ini, melainkan di dalam kandang box yang itu. Lalu setelah 3 hari atau 4 hari baru kita masukkan ke dalam kandang embaran seperti ini. Tujuannya bukan apa-apa, biar menghemat biaya listrik, biaya penghangat ini. Kalau di dalam kandang box kan yang di sana otomatis lampu penghangat 24 jam nonstop, sedangkan di sini menggunakannya cukup untuk di malam hari saja. Untuk siang harinya pas waktu si tirai dibuka itu cahaya matahari masuk ke dalam kandang, jadi si anak entok tetap sehat meskipun tanpa penghangat 24 jam sekali. Nah, kalau yang ini untuk anak entok jumbo yang kemarin-kemarin baru beli dari teman, ada 5 ekor. Nah, ini juga tuh alhamdulillah pada sehat-sehat. Nih, ada jinak-jinak ini nih. Nah, kelihatan dari posturnya cukup besar-besar. Kayaknya ini akan jadi jumbo leher panjang sih, soalnya katanya pas waktu dilihat si indukannya lehernya pada panjang-panjang, tapi badan juga pada tinggi-tinggi besar. Pasekannya sampai bobotnya ada di 7 kilo. Nah, ada montok ini usianya baru mau menginjak 2 minggu kayaknya. Ini 5 ekor, mungkin nanti kedepannya kita akan ganti materi ke entok jumbo saja. Nah, baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan biar mempersingkat waktu. Apa saja yang harus dipersiapkan saat merawat anak entok di saat musim hujan tiba. Yang pertama yang biasa saya lakukan yaitu sering mengganti air minumnya, karena kesehatan anak entok itu tergantung pada airnya, meskipun tanpa obat-obatan sekalipun. Ini yang diterapkan di dalam kandang saya. Setiap harinya saya selalu mengecek air minumnya, entah kotor ataupun habis. Kalau kotor segera dicuci, diganti dengan air bersih lagi. Sedangkan kalau habis ya otomatis harus ditambah lagi. Jangan sampai si anak entok itu sampai kekurangan minum, apalagi kalau airnya itu suka kotor-kotor. Maklumlah namanya anak entok ataupun unggas yang lainnya, kalau makan itu suka sampai minum, terutama di entok. Habis makan itu langsung minum, bahkan makan belum beres juga sudah minum lagi. Jadi si airnya cepat sekali kotornya, maka kita harus sering-sering mengganti air minumnya. Karena kalau cuaca sudah berubah-berubah dari tadi musim kemarau ke musim hujan, itu kebutuhan air harus diperhatikan sekali untuk perawatan anak entok. Dan yang kedua adalah perhatikan dari menu pakannya. Jangan sampai pakannya itu habis di dalam kandang, karena kebutuhan anak entok itu dari segi makannya itu bisa lebih dibandingkan dengan entok yang sudah pada gede-gede. Kalau musim hujan tiba dan saat malam harinya itu udaranya menjadi dingin, itu tidak akan berdampak apa-apa kepada anak entoknya selagi stok pakan di dalam kandang itu masih tersedia. Tetapi kalau stok pakan di dalam kandang itu tidak sampai tersedia dan cuaca udara malam hari itu kedinginan,
itu rentan sekali si anak entok terserang penyakit. Meskipun udara dingin, kalau dari segi stok pakannya itu banyak di dalam kandang, itu saya pastikan si anak entok tidak akan mudah terkena masuk angin atau sampai kedinginan kalau pakan di dalam kandangnya itu masih tersedia. Beda halnya kalau pakannya itu bisa habis di malam hari dan cuacanya dingin, itu si anak entok rentan sekali terkena kedinginan, bisa masuk angin. Setelah itu maka si anak entok akan mudah sekali terserang penyakit. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, ini hanya sekedar sharing berbagi pengalaman saja tentang perawatan sederhana apa saja yang harus dipersiapkan saat musim hujan tiba, di saat kita sedang merawat anak entok. Yang tadi perhatikan dari segi air minumnya, dan yang kedua perhatikan dari menu pakannya. Meskipun tanpa obat-obatan sekalipun, selama dua kebutuhan itu terpenuhi, entah air minumnya selalu diganti, kebersihannya dijaga, begitu pula dengan pakannya, stok pakannya jangan sampai kosong di dalam kandang. Segitu saja sudah cukup mumpuni atau mencegah si anak entok terserang penyakit di saat musim hujan tiba. Dan yang satu lagi ada yang lupa, yaitu jaga selalu kebersihan kandang, jangan sampai si kandang itu menjadi lembab. Meskipun kotor, dari kotoran-kotoran anak entok, selama kotoran itu kering, itu tidak akan berdampak apa-apa kepada anak entok. Tetapi kalau kandangnya lembab, otomatis kotoran yang ada di dalam kandang itu menjadi basah, dan setelah basah, aroma baunya terhirup sama anak entok. Disitulah si anak entok akan mudah terkena serangan penyakit. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.